Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita semuanya untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada setiap yang kita usahakan dan juga memberikan kita petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan hadis nomor 29. Separuh sudah kita bahas dan tinggal separuhnya lagi yang belum kita bahas, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatul rajuli fi jawfil laili, thumma tala, kemudian salat seorang laki-laki, seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan sama saja, pada kegelapan malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'lamun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya yang artinya adalah lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, merupakan kinayah untuk orang yang sering bangun malam sehingga lambungnya jauh dari tempat tidur mereka. Thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih. Tidakkah aku akan mengabarkan kepada kalian tentang pokok segala perkara dan tiangnya dan puncak tertingginya? Qultu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Qal, Rasulullah bersabda, ra'sul amri al-Islam, pokok segala perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya, tiang Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, tidakkah mau kukabarkan engkau tentang hal yang mengumpulkan itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan mengatakan, kuffa 'alaika hadza, jagalah lisanmu, sambil menunjuk lisannya. Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna mimma natakallamu bih. Kemudian di sini Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan diazab, akan dihukum gara-gara perkataan yang diucapkan, yang terlontar oleh lisan-lisan kita? Faqala thaqilatka ummuk, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz, menunjukkan bahwasannya ini perkara yang sangat genting. Wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka tidaklah seorang manusia itu diseret, dilemparkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau hidung mereka, itu tidaklah karena kebanyakan dari mereka tidak bisa menjaga lisannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun.
Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis yang hasan, hadis yang sahih. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan akan kita lanjutkan dari wasolatur rajuli fi jawfil lail. Salat seorang laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Karena hukumnya di sini tidak terkhusus pada laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun yang disebutkan hanyalah laki-laki. Salatnya seseorang muslim, pria maupun wanita, di kegelapan malam, yaitu memadamkan kesalahan, memadamkan dosa-dosa, sebagaimana sedekah juga memadamkan dosa-dosa dan kesalahan. Dan hadis lain riwayat Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala 'alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Maka salat malamlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah azza wa jalla. Dan sesungguhnya salat malam, salat tahajud itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegah dari dosa. Wa takfirus sayyi'at, dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan juga menghilangkan penyakit dari jiwa. Dan para jemaah sekalian, juga dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, setelah salat wajib adalah salat malam. Wa kharraja An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i juga menyampaikan, meriwayatkan hadis dari Abu Umamah, qila ya Rasulullah ayyu du'ai asma', ya Rasulullah, doa mana yang lebih terdengar, maksudnya adalah yang lebih gampang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba yang lemah dan pastinya kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal jawful lailil akhir, yaitu pada malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam dibagi tiga, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit lagi, itu kan sekitar berapa jam? Bagi tiga, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Itulah kalau kita kasih jam, misalnya kita atur jam ya sekitar jam 3, setengah 3 sampai jam 3, atau jam sekitar itu, sekitar setengah 3. Doa yang lebih besar diijabah, lebih gampang terkabul adalah doa pada malam hari di sepertiga malam yang terakhir, dan juga doa di akhir salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ada seseorang datang ke beliau, "Wahai Imam, saya telah banyak melakukan maksiat. Seluruh kedurhakaan, seluruh kedurjanaan telah saya kerjakan. Seluruh bentuk maksiat sudah saya kerjakan. Mana hukuman Allah buat saya? Mana azab Allah kok enggak turun-turun? Saya semakin sehat, saya semakin banyak harta, dan lain sebagainya." Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Kapan terakhir kali kamu sholat malam? Kapan terakhir kali kamu mengerjakan ketakwaan-ketakwaan antara engkau dengan Rabbmu? Kapan terakhir kali engkau membaca Quran?" Maka orang ini diam, karena sejatinya hukuman yang paling berat adalah hukuman yang diturunkan kepada kita adalah kita dijauhkan dari amal soleh, sehingga hati kita, waktu kita, hari-hari kita berlalu tanpa ada catatan amal soleh. Dan tatkala kita membuka catatan itu di akhir kiamat nanti, di hari akhir nanti, tidaklah kita dapati kecuali penyesalan-penyesalan, lembaran-lembaran yang penuh dengan kesia-siaan. Oleh karenanya tidak mesti, tidak pasti, tidak selalu azab Allah itu gempa bumi, tanah longsor, angin, topan, tidak mesti.
Azab Allah adalah tatkala hati kita merasa sulit, jiwa kita merasa berat, anggota badan kita sulit untuk mengerjakan kebaikan. Itulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang tertinggal tidak akan pernah bisa datang kembali, sehingga tersisalah angan-angan penyesalan, lembaran-lembaran yang penuh dengan kesia-siaan. Padahal kalau di saat yang sama kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan banyak kebaikan dan ibadah, maka di akhirat nanti kita akan menjumpai catatan amal perbuatan kita dengan isi yang semaksimal mungkin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya kita bisa bangun di malam hari? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tatkala siang hari melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, mengambil hak orang lain, maka akan sangat berat badannya digunakan untuk taat di malam hari. Orang yang bermaksiat di siang hari sangat sulit untuk berbuat kebaikan di malam hari, untuk beribadah di malam hari. Oleh karena itu, pertama-tama bersihkanlah diri kita, sucikanlah dada kita dari setiap noda-noda kemaksiatan dan noda-noda kekotoran. Kemudian setelah itu kita berusaha berdoa, meminta taufik dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi, memudahkan hati dan langkah kita untuk menuju qiyamul lail, menuju salat malam, yang itu merupakan pembeda antara orang yang soleh dan orang yang biasa-biasa saja. Kemudian selanjutnya adalah jangan tidur terlalu malam. Orang-orang yang menghabiskan waktunya di warung kopi sampai jam 2 sampai jam 3, sepertinya mustahil dia tidur 1 jam kemudian bangun sholat malam. Wallahu alam, saya belum pernah mendapatinya, karena memang tidak pernah nongkrong di warung kopi karena gak suka kopi juga. Dan para jamaah sekalian, waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya dari siang dan malam, terutama di awal kita bangun tidur, usahakan kita memulai hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan sholat malam. Namun apa perbedaan antara sholat malam dan juga tahajud? Sholat tahajud dan juga sholat malam, dua-duanya memiliki persamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Sholat malam dan juga sholat tahajud, dua-duanya sama dikerjakan tatkala tenggelam matahari sampai terbit matahari. Sholat sunnah mutlak di malam hari, itu apa namanya? Sholat sunnah atau sholat qiyamul lail, sholat malam ataupun sholat tahajud. Adapun perbedaannya adalah kalau sholat tahajud didahului oleh tidur terlebih dahulu. Kita tidur 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, bangun, kemudian sholat malam itu juga disebut dengan tahajud. Jadi setiap sholat tahajud adalah sholat malam, dan tidak semua sholat malam adalah tahajud. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang kita mampu mengerjakannya. Kalau kita mampu sholat malam sebelum tidur, mau tidur, daripada bablas kehilangan sholat malam, sholat sebelum tidur. Yakin mampu untuk bangun di malam hari, itulah yang terbaik, yang semampunya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi." Tidaklah kukabarkan kepada kalian tentang pokok segala perkara dan juga tiangnya dan juga puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Saya berkata, atau Mu'adz bin Jabal berkata, bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan adalah al-Islam. Yang kuncinya adalah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudian amudus sholah, tiang agama, tiangnya adalah sholat. Maka orang yang tidak sholat telah meruntuhkan agamanya. Dan memang para ulama berselisih apakah meninggalkan sholat itu masih dikatakan muslim atau tidak. Maka sebagian mengatakan ya, dia telah keluar dari agama Islam karena nggak mau sholat. Yang lain mengatakan tidak sampai keluar dari agama Islam. Kemudian yang sahih wallahu alam adalah kalau dia meninggalkan sholat, yakin sholat gak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian kalau dia tidak sholat tapi yakin kalau itu wajib, loh mas kenapa gak sholat? Mager, malas gerak misalnya, maka tidak sampai keluar dari agama Islam. Tugas kita bukan untuk menghukumi. Kita lihat orang gak sholat, apakah kita langsung hukumi kamu gini dan kamu gitu? Tidak, para jemaah sekalian. Dia meninggalkan sholat barangkali dia sedang hilang akalnya, barangkali kan kalau orang hilang akalnya kan gak wajib sholat, orang gila barangkali, wallahu alam. Jadi kita tugasnya adalah untuk mengingatkan, bukan untuk menghukumi ini dan itu. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit akan kita bahas tentang jihad ini, karena masalah jihad ini di akhir-akhir ini, di zaman-zaman sekarang ini sering dinarasikan sebagai sesuatu yang menakutkan, diidentikan dengan radikal, anarkis dan lain sebagainya. Padahal para jemaah sekalian, jihad ini punya perincian-perincian. Jihad ini punya hukum-hukum yang khusus. Sedikit kita bahas, yaitu jihad itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang wajib bagi setiap mukallaf, artinya fardu ain. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Maksudnya adalah jika sebagian sudah mengerjakannya, yang lain tidak berdosa jika tidak mengerjakan. Dan juga ada yang dianjurkan, mustahab atau sunnah. Dan diantara bentuk jihad adalah jihadun nafs, yaitu berjihad dengan diri kita, berjihad untuk kita, artinya adalah berjihad dengan diri kita sendiri, melawan rasa malas, melawan segala hal yang itu menjerumuskan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Juga ada jihadus syaitan, jihad memerangi syaitan. Kalau jihad yang seperti ini, memerangi hawa nafsu, jihad memerangi syaitan, jihad untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik, maka ini wajib untuk setiap muslim. Adapun jihad al-munafiqin dan kufar, jihad kepada orang-orang munafiqin yang mereka ini dalam hatinya menyimpan kekafiran, lisannya ia mengucapkan syahadat ya, lisannya pura-pura masuk Islam, ucapannya sama dengan ucapan kaum muslimin, tapi dia hanya pura-pura. Zaman sekarang bahasanya itu ngeprank. Kenapa? Karena tujuan-tujuan dunia. Barangkali kalau masuk Islam dapat jatah zakat misalnya. Barangkali kalau masuk Islam dapat BLT misalnya. Barangkali kalau masuk Islam begini dan begitu. Banyak tujuan yang ingin mereka dapatkan. Makanya jihad yang seperti ini dan jihad orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat mungkar, ini hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan jihad melawan orang kafir dan juga musuh itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Jadi jihad ini kita bagi menjadi 4. Yaitu pertama jihadun nafs, kedua jihadus syaitan,
Ketiga, jihadul kufar, kemudian jihadul munafiqin. Adapun jihad terhadap diri kita sendiri adalah jihad kita berusaha untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan halal dan haram. Ada ilmu yang wajib kita cari, ilmu yang wajib setiap muslim sifatnya itu wajib, tidak boleh tidak tahu, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Ini wajib diketahui oleh seorang muslim. Siapa nabimu? Misalnya bapaknya Nabi Muhammad namanya siapa? Kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa? Kalau ditanyakan kepada kebanyakan pemuda zaman sekarang mungkin agak loading, agak lama, tapi itu sangat menyakitkan sebenarnya. Kalau ditanya pemain bola, nomor punggungnya berapa, dia tinggalnya di mana, klub yang pernah dia main apa saja, hafal itu kebanyakan orang. Sampai ditanya Nabi Muhammad nama putranya siapa, nama putrinya siapa, kemudian nama ayahnya siapa, kakeknya siapa, yakin mayoritas banyak yang tidak mengetahui. Kalau mungkin kita bicara yang mondok di pesantren mungkin tahu, tapi yang umum misalnya mungkin banyak mayoritas tidak tahu. Maka jihadun nafas, jihad terhadap diri kita adalah kita berusaha untuk mencari hidayah, mencari kebenaran dengan cara belajar ilmu agama. Tidak harus di sekolah, tidak harus di pondok, bisa di masjid seperti ini, bisa kalau zaman sekarang lebih gampang, ada namanya apa, ada YouTube, ada kajian streaming maksudnya. Tidak bisa hadir di masjid misalnya, ya sudah, daripada enggak sama sekali, ya udah streaming. Kayak sekarang ini kan streaming ya. Nah seperti ini. Mempelajari ilmu agama yang itu merupakan kunci keselamatan dia. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan juga mempelajari ilmu yang dia nyemplung di situ. Misalnya orang mau kerja sebagai pegawai, maka dia harus belajar fikih kepegawaian. Orang mau berdagang, dia harus belajar fikih perdagangan. Ini riba atau bukan, ini gharar atau bukan, ini boleh, ini halal atau haram. Orang mau kerja apapun itu, di bidang jasa misalnya, atau di bidang yang lain, itu semuanya harus dia pelajari agar harta yang dia dapatkan tidak haram, agar hartanya berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad terhadap diri sendiri ini punya 4 tingkatan juga, yaitu setelah kita mencari ilmu, kita berjihad untuk mengamalkannya, melawan rasa malas, melawan rasa mager, melawan godaan-godaan syaitan dan semuanya. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah masih membahas tentang jihadun nafas, yaitu menyampaikannya kepada orang lain. Perlu dibedakan antara sekedar menyampaikan meskipun hanya 1 ayat, balighu anni walau ayah, menyampaikan kebenaran yang kita tahu, itu berbeda dengan ceramah di atas mimbar. Kalau kita tahu satu hadis, misalnya sebelum makan baca basmalah, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dari yang terdekat bagimu. Kita tahu ini kebaikan. Ada anak kecil yang belum tahu, kita kasih tahu, itu merupakan bagian dari dakwah. Dan dakwah ini enggak mesti di masjid, di pasar bisa, di jalan bisa, di semua tempat bisa. Kemudian para jemaah sekalian, adapun untuk naik mimbar, maka harus belajar dasar-dasar ilmu agama dulu, belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, belajar usul, belajar Quran, hadis dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersabar dalam semuanya, sabar dalam belajar,
sabar dalam mengamalkan, sabar dalam menyampaikan. Karena gangguan syaitan pasti akan datang di setiap langkah kaki kita, setiap tingkatan pasti syaitan datang bisiki. Mau berangkat pengajian, wis engko ailah nanti aja. Itu loh, tokonya masih ramai. Atau misalnya mending nonton bola, atau misalnya mending touring dan lain sebagainya. Ketika mengamalkannya juga perlu sabar, syaitan datang lagi. Sholat malam mending bubuk, enak tidur itu enak pada sama sekali. Kemudian menyampaikannya bisa jadi seperti Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan, menyampaikan akidah dan tauhid, mendapat serangan dari orang-orang Quraisy, tidak hanya orang jauhnya, bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab menyerang beliau. Orang Arab mengatakan wa zulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'alal mar'i min waqil husamil muhannadi. Kezaliman kerabat dekat itu lebih menyakitkan daripada tusukan pedang. Orang jauh menzalimi ya wajar dia orang jauh. Lah kok orang dekat, kerabat dekat menzalimi itu lebih sakit rasanya. Itu kata orang Arab. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita telah menyempurnakan 4 hal ini, maka insya Allah semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala akan terus berada dalam hati-hati kita. Namun memang tidak ada yang sempurna. Terkadang orang mencari ilmu ya sama-sama duduk di majelis ilmu, yang ini dapat banyak, yang ini dapat sedikit, itu rezeki. Sama orang dagang. Orang dagang itu sebelah-sebelahan jualan sayur misalnya. Dagangan bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Ini buka toko baju, sebelahnya juga toko baju. Rezekinya pasti beda, meskipun barang dagangannya sama. Dan ilmu juga termasuk rezeki. Santri 2 orang, sama-sama duduk, sama-sama belajar, sama-sama membayar misalnya. Yang satu dapat 90%, yang satu dapat 60%. Ya biasa. Nama juga apa? Rezeki. Dan orang tidak ada yang sempurna. Ketika mengamalkan misalnya berwudu, itu ada wudu yang sempurna, ada wudu yang minimalis tapi cukup dan sah. Tentunya pahalanya beda. Mendakwahkan juga ada yang dakwahnya diterima, ada yang dakwahnya tertolak, dan lain sebagainya. Maka perlu yang namanya sabar. Sabar itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan. Dan belum tentu yang ngomong sabar seperti yang di depan ini belum tentu sabaran orangnya juga ya. Jangan dipikir saya itu swabar, enggak juga ya, manusiawi lah ya. Tapi ya berusaha. Memang ya Rasulullah pun ada kalanya beliau marah. Tapi marahnya Rasulullah SAW itu jika ada orang-orang yang mengotak-atik agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk pribadi, Rasulullah SAW adalah seorang pemaaf. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad melawan syaitan itu 2 macam. Yang pertama adalah jihad melawan syubhat, kerancuan pikiran atau ajaran-ajaran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tokoh-tokoh yang menyesatkan umat, dai-dai yang berada di depan pintu jahannam, kata Rasulullah SAW, du'at ala abwabi jahannam. Mereka yang berdakwah untuk cari follower misalnya, untuk cari subscriber, berdakwah untuk pasang tarif dalam dakwahnya misalnya, berapa puluh juta misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang disampaikan juga bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan Quran dan Hadis, tapi yang disampaikan adalah ngalor ngidul namanya itu. Membahas tentang yang sedang kekinian, yang sedang trending, bahas-bahas tentang hal-hal yang cepat basi. Berita-berita para jemaah sekalian, berita yang ada di media sosial saat ini, kalau jenengan buka di trendingnya YouTube misalnya, itu gampang basi.
Masa orang-orang Islam sibuk dengan selingkuhnya para artis? Sebenarnya selingkuh dia kok, yang repot jenengan itu. Ngapain? Sibuk dengan rumah tangga public figure yang bercerai. Wih, fulan dan fulan lah bercerai, dikepoin sampai ke akar-akarnya. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya. Ya, mirip-mirip ya. Kalau di sini insya Allah tidak ada yang seperti itu. Yang adanya di luar, tapi tadi masuk sini kayaknya. Dan para jemaah sekalian, sekali lagi jangan sampai kita mengikuti berita-berita yang sedang trending saat ini, karena gampang basi. Misalnya berita tentang manuver politik fulan dan fulan misalnya, apa urusannya sama kita? Itu besok berita sudah basi. Fulan sama fulan, politikus sama politikus bergandengan, besok berpisah, musuhan, besok lagi bergandengan. Ya biasa-biasa aja, itu gampang basi. Berita yang tidak pernah basi adalah berita yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar tentang sirahnya Nabi misalnya, itu berita yang tidak akan pernah basi, berita yang pasti akan selalu kekal abadi selamanya, selama dunia ini masih ada. Baik para jemaah sekalian, yang pertama adalah apa tadi? Berjihad melawan syubhat, pemikiran-pemikiran, kesalahan-kesalahan dalam berpikir, ajakan-ajakan untuk menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, ajakan-ajakan untuk membenci agama Islam, bahkan na'udzubillah ajakan untuk keluar atau menuju kafiran. Dan kita jangan ada yang merasa aman. Ada seorang ulama di Timur Tengah sana, kalau nggak salah namanya Al-Qasimi kalau nggak salah. Beliau ini adalah alim yang sangat besar, dan beliau punya kitab, nulis kitab gitu. Dan kitabnya sangat-sangat bagus, kata para ulama. Beliau ini membeli surga dengan kitabnya, saking bermanfaatnya kitabnya. Tapi ujung-ujungnya beliau ini malah jadi ateis di akhir hidupnya, karena memang hati kita itu lemah. Hati ini sangat lemah. Dan saya nasihatkan kepada kita semuanya, jangan mendengarkan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang dia pandai bicara tapi memalingkan hati manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, adalah syubhat. Yang kedua adalah syahwat, keinginan-keinginan buruk, baik itu syahwat perut maupun yang di bawah perut. Semuanya harus kita lawan, semuanya harus kita berjuang di sana. Karena tatkala seseorang memiliki ilmu yang bagus di jalan yang benar di atas Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, misalnya seorang santri misalnya rajin, ilmunya banyak, rajin belajar, bisa nggak dia tiba-tiba nyolong duitnya temannya di pondok misalnya? Adakah pencurian di pondok? Ada. Apakah santri tahu itu haram? Pasti tahu. Semua santri, semua siswa, semua orang, bahkan non muslim pun tahu kalau mencuri itu jelek. Buktinya diadili, buktinya dihukum, buktinya itu semuanya dikecap. Semua orang sepakat kalau mencuri itu haram. Semua orang sepakat kalau korupsi itu haram. Semua orang sepakat kalau mukul orang lain, menyakiti orang itu haram, itu jelek. Tapi kenapa masih ada kejadian seperti itu? Orang mencuri karena syahwat, keinginan perutnya dia misalnya. Orang korupsi misalnya, dia merasa ingin memiliki segalanya dan lain sebagainya. Maka kita harus berjuang melawan dua fitnah dan godaan ini, syubhat dan juga syahwat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk
melawan syubhat adalah dengan al-yaqin, dengan ilmu yang berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW setelah kita belajar kitabnya. Adapun jika kita ingin melawan fitnah syahwat adalah ya dengan kita menghindari, menjauh-jauhnya. Seringkali setan itu tidak menjerumuskan manusia itu langsung nyemplung, tidak. Seperti kisahnya Barsiso, seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel yang dia dititipi seorang perempuan oleh 3 orang yang sedang berjihad. Orang ini ahli ibadah gitu. Kemudian datang 3 orang yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya adik perempuan. Kemudian dititipkan sama Barsiso, seorang ahli ibadah. Pada awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia menerima. Pada awalnya diletakkan agak jauh gitu. Setiap hari dia ambil itu makanan, letakkan di depan pintunya. Setiap hari. Kemudian setan masuk ke dalam hatinya, memberikan was-was, memberikan godaan. Yo ojo dekek kuno, kuno hilang ya apa? Masuk didekek lawang itu. Nanti kalau dia butuh sesuatu gimana? Ya ketok dulu lah biar dia buka pintunya. Ya mulailah sedikit demi sedikit diketoklah pintunya gitu, dibisiki lagi. Ya jangan cuma diketok, ya tanya, barangkali kuotanya habis gitu ya, wifi-nya putus misalnya. Zaman itu belum ada wifi. Atau misalnya skincare-nya habis misalnya. Ini tanyalah kabarnya gimana gitu. Ya mulailah dia bertanya gitu, bertanya gimana gitu, bertanya. Setelah dia bertanya, sebagian jauh setan, ya jangan cuma bertanya di depan pintu, yuk masuk sekalian, ngobrol-ngobrol, mungkin dia kesepian. Ngobrol-ngobrol, akhirnya terjadilah perzinaan. Setelah berzina, apakah selesai sampai di sini? Tidak. Setan datang lagi. Kamu kalau ketahuan sama warga, kamu itu kan ahli ibadah. Kalau ketahuan sama warga, kamu itu berzina dan si perempuan ini sedang hamil hasil zinanya. Ceritanya itu si perempuan sedang hamil. Kalau warga tahu kamu menghamili si itu perempuan, kamu akan mau ditaruh mana mukamu? Apa kata dunia, katanya gitu. Dibisiki, oh iya ya, ini kalau sampai warga tahu kabar seperti ini, pasti wopo ahli ibadah kok nafsuan, nah gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Biasanya kan warga itu kan kalau ngomong kan pedes-pedes gitu ya. Dibunuhlah 2 orang ini, anak sama bayi yang telah dilahirkannya, kemudian dikuburkan di suatu tempat gitu. Kemudian datanglah 3 orang mujahidin ini. Dikabarkan bahwasannya putranya adik perempuannya telah meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Percayalah mereka. Akhirnya di suatu malam 3 orang ini bermimpi dengan mimpi yang sama. Pergilah ke tempat ini, di sana kamu harus gali, itulah kuburan adik kalian. Pertama ke kakak yang pertama, terus kakak yang kedua, kakak yang 3. Besok paginya mereka semuanya sama mimpinya. Loh, kok sama? Akhirnya digali betul dan ada jenazahnya, ada jasadnya. Akhirnya terbongkar dan dibawalah ke raja yang di sana waktu itu untuk diadili. Akhirnya hukumannya apa? Ya, membunuh dibalas dengan membunuh. Datang lagi setan, pointer dia itu setan itu ya. Dibisiki, kamu kalau mau saya tolong sujud ke saya, kamu kufur, nanti saya bantu gitu. Akhirnya dia apa? Lebih condong ke setannya, nuruti perkataan setan, sujud, kufur. Akhirnya apa? Pas sedang dihukum mati. Kamathali syaitana idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana perumpamaan orang yang setan berkata kepadanya, kufurlah. Setelah kufur, setan mengatakan, saya berlepas diri kepadamu, saya takut dengan Allah.
Tuhan semesta alam. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis. Jadi setan itu tidak langsung menjerumuskan, enggak, dikit-dikit. Misalnya laki-laki perempuan misalnya sama-sama jamaah pengajian, dua-duanya awalnya chattingan biasa, boleh kenalan enggak gitu ya. Dari mana akhi? Saya dari Wonosalam ukhti, nah, gitu ya. Kemudian mulailah chattingan, kemudian WA-WAan. Sudah makan belum? Ini lagi mau makan gitu. Sudah sholat belum? Ini lagi sujud. Akhi, ayo kita pergi ke tablik akbar, ayo di masjid Jombang misalnya. Nanti kita ketemuan di sana, ya barangkali bisa menyambung silaturahmi gitu ya. Pakai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang kearab-araban biar dianggap pacaran islami katanya. Padahal pacaran Islam itu nggak ada. Pacaran aja, nggak ada yang islami. Apakah kalau diganti dengan akhi ukhti jadi islami? Enggak gitu loh. Apakah kalau ketemunya baca basmalah jadi halal? Ya enggak. Sama dengan orang minum khamr, makan babi pakai bismillah, apakah jadi halal? Ya enggak, tetap dosa. Baik. Maka celah kecil sedikit apapun itu mari kita tutup. Mari kita tutup. Orang mencuri yang besar, pencuri besar itu awalnya mencuri dari yang kecil dulu. Pertama ya mencuri dari orang tuanya 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Sudah terbiasa mengambil duit orang tuanya. Agak gede dikit tetangganya punya HP di depan rumah, lagi kosong rumahnya, diambil. Sampai tatkala dia menjadi seorang yang punya jabatan, akhirnya dia ya korupsi, mencuri dari uang amanahnya. Tapi sebenarnya mirip-mirip lah sama beberapa rakyat juga ya. Saya pernah lihat berita, ada truk mengangkut entah itu jagung atau minyak goreng atau bahan makanan, intinya bahan pokok lah intinya. Truknya itu guling. Apa yang dilakukan sama warga setempat? Apakah dibantu? Enggak, dijarah. Lah, warga yang seperti itu kalau jadi pejabat, apa yang enggak jarah duit rakyat juga? Pasar kebakaran misalnya. Dulu ketika saya kecil, pasar Perak di Jombang ini, pasar Perak itu dekat rumah saya kebakaran. Tahun 2000 berapa ya? 2004, 2005, 2006 sekitar itulah. Sekitar ya mungkin 20 tahun yang lalu. Kalau sekitar itu. Saya melihat sendiri ketika api itu menyambar dengan sangat besar sekali, dan otomatis para pedagang itu menyelamatkan barang dagangannya dan banyak yang tercecer. Apa yang dilakukan warga? Dijarah juga. Udah jatuh tertimpa tangga. Maka para jamaah sekalian, jangan bermimpi punya khalifah, punya raja, punya presiden seperti Umar bin Khattab kalau rakyatnya ya seperti itu. Zaman Umar bin Khattab berkuasa radhiyallahu anhu, rakyatnya seperti Ali bin Abi Thalib, itu rakyatnya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih panjang sebenarnya, sedikit lagi. Insyaallah akan kita sambung karena ini pembahasan yang sangat penting, dan seringkali pembahasan mengenai jihad ini disalahartikan, dipikir atau sebagian orang mengatakan bahwa bom ke tempat diskotik meledak itu katanya jihad, katanya. Na'udzubillahi min dzalik, itu jahat ya. Dia tidak ada syariatnya, tidak seperti itu jihad itu. Jihad itu bertingkat-tingkat. Kemudian ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Juga ada ketentuan siapa saja yang berhak berjihad. Semua itu penuh dengan perincian. Jangankan jihad, orang berwudu saja
Jangan berwudu. Orang masuk kamar mandi saja itu banyak hukum yang harus diperinci, apalagi ini jihad. Baik, mungkin insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang datang, masih dalam membahas jihad ya, jihad nafs. Insya Allah pertemuan yang datang kita akan bahas jihad yang lain. Ada pertanyaan yang masuk melalui WA ya, yaitu apakah penyebutan kata Tuhan dibenarkan dalam konteks penulisan atau percakapan? Karena ada yang berargumen kata Tuhan lebih baik diganti Allah. Contohnya begini, coba renungkan diri kita, akan mendapati bahwa Tuhan telah memberi kita sangat banyak tanpa memintanya. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri penyebutan nama Tuhan itu sangat banyak. Mohon jawabannya Ustaz. Para jemaah sekalian, lafal Tuhan ini tergantung konteksnya ya. Kita sepakati dulu Tuhan yang dimaksud di sini adalah yang bahasa Arabnya Rob, Robbun, Arab, pakai alif lam, Ar-Rabbu. Kalau yang seperti ini itu banyak sekali dalam Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Segala puji bagi Allah, Rabb, atau kita terjemahkan, entah terjemahnya depak mungkin seperti itu ya, Tuhan semesta alam. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahan dan sembahan kalian. Jadi kalau konteksnya seperti ini maka nggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaan yang di sini tertulis, karena ada yang berargumen kata Tuhan lebih baik diganti Allah, kalau contohnya seperti ini maka betul ya, lebih baik misalnya gini, Tuhan telah memberikan banyak kenikmatan, maka bagusnya, sangat bagus sekali kita ganti Allah ya, yang memberi banyak kenikmatan. Itu lebih dekat kepada kebenaran dan juga kita nggak ada beban gitu. Jadi tergantung konteksnya ya. Adapun Tuhan telah begini begitu, itu memang ya lebih baik diganti dengan Allah telah memberikan ini dan itu, karena yang menyebut Tuhan ini bukan cuma orang Islam saja, orang luar Islam pun juga punya penyebutan kata apa? Tuhan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.